Yang terhormat Bapak Moderator Muhammad Iqbal, yang kami cintai mahasiswa-mahasiswi Prodi S1 Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kajian perdana dalam seri Perbanas Friday Talk dengan tema optimalisasi filantropi Islam, pengembangan prodi ekonomi syariah yang menyeluruh. Baiklah, untuk mensyahkan acara kita ini yang pertama kali ini, maka untuk kesempatan pertama kami mohon kepada Bapak Hidayat Sofyan selaku Kaprodi untuk memberikan sepatah kata sekaligus membuka kegiatan yang berseri ini, membuka kegiatan Perbanas Friday Talk. Silakan Pak Sofyan. Baiklah, terima kasih Ibu Sekprodi, Ibu Prameswara Nadia Kamupa, yang sangat-sangat kami hormati dan kami muliakan, dan juga ada Bapak Iqbal ya. Kemudian juga para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Saat ini kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan ridhonya dan inayahnya, kita ini dapat memulai suatu kegiatan yang sangat-sangat baik untuk prodi kita ya, yaitu dengan judul seri pertamanya Filantropi Islam ya, dan pengembangan ekonomi syariah yang menyeluruh, prodi ekonomi syariah yang menyeluruh. Dan kita berharap ini satu awal yang baik untuk pengembangan prodi kita ke depan ya. Sekaligus para mahasiswa yang kami banggakan telah nampak selama ini antusias dan aktif ya, baik di kelas maupun di dalam seminar. Kami harap surut ya semangatnya dan terus maju ke depan. Bahkan tadi saya sempat jumpa dengan Pak Rektor ya, karena beliau katanya pengen ketemu ya. Saya sampaikan juga kita berharap prodi kita ini student body-nya terus meningkat ya. Saat saya sempat ngomong-ngomong yang dekat-dekat itu ada Darul Ulum, kata Pak Rektor, ya boleh itu dikasih beasiswa 50% ya. Kemudian dikasih bebas uang pendaftaran ya, sehingga kita ada captive-nya gitu. Dan kita berharap ini awal yang baik dan juga suatu tekad yang baik ke depan untuk kembangnya prodi syariah kita ini. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu MC ya, Bu Prameswara MC ya, Bu Aya ya. Dan juga situ pembicara Pak Iqbal dan moderatornya Nur Padriani. Untuk itu terima kasih atas tenggaran saya ini. Mungkin saya izin pamit nih, ada sedikit mabit dengan teman-teman ini ya. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan acara kita hari ini, berikutnya mari kita dengarkan Saudara Hervan akan membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan Saudara Hervan. Baik, terima kasih Bu Aya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tawajudkan diri kita dengarkan kandungan daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
إذا قيل لهم تفسحوا في المجال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصروا فانصروا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انصروا فانصروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصروا فانصروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih. Yang tadi dibacakan adalah surah Al-Mujadilah ayat 11 yang isinya adalah seruan untuk berlapang-lapang dalam majelis karena Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Semoga kita semua sebagai orang-orang yang sedang berada dalam majelis ilmu ini
menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berikutnya kita melangkah pada pembacaan doa. Kali ini akan dibantu oleh saudari Nur Fajriani Rahma. Silakan, Riani. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, karena bertepatan dengan hari Jumat, yang mana hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, dan juga terdapat sebuah hadis tentang keutamaan berdoa di hari Jumat, di penghujung waktu setelah sholat asar ya, yang mana waktu ini mustajab untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Qabla an nabtadiya ala baromijina, linajahina walisuhulatina fi kulli umurina makhsusan fi hadal masa asa an nakuna minan najihin wa minas salimin wa minas sabirin wa minal mumtazin. Allahumma israh lana sabrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana waj'alna wajiran min ahlina rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semuanya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ayu ya selaku host kita pada hari ini, dan juga kepada Ibu Prameswara selaku MC kita pada hari ini yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama hadir ya. Yang terhormat Bapak Hidayat Sofyan selaku Kaprodi Ekonomi Syariah, dan kemudian Ibu Prameswara Samova Nadia selaku Sekprodi Ekonomi Syariah, dan Bapak Muhammad Iqbal selaku pemateri kita pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir di acara Friday Talk Ngobrolin Ekonomi Syariah seri ke-1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Iqbal, SSI MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam pada sore yang penuh berkah ini gitu. Dan seperti Riani sampaikan gitu loh. Doa paling mustajab sebenarnya di antara asar dan maghrib di hari Jumat. Jadi bukan di antara dua khutbah ya, itu juga salah satu, tapi hadisnya sahihnya yang ini seperti itu. Ya, salawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para sahabiah, para tabiin, salafus saleh, dan para pejuang ilmu gitu kan, yang insya Allah istiqomah menuntut ilmu dan memperjuangkan Islam sebagai dai-daiyah gitu kan, memperjuangkan Islam sampai akhir hayat nanti. Yang saya hormati Pak Hidayat Sofyan, Bu Prameswara, Buaya sebagai pimpinan di Prodi S1 Ekonomi Syariah, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa ya. Pada kesempatan kali ini akhirnya saya bilang akhirnya sebenarnya udah lama pembicaraan kami, saya Buaya dengan Pak Sofyan sudah lama untuk bikin kajian gitu ya. Nah, biar kekinian dibikin nggak apa-apa. Kalau ya zaman udah berganti ya Buaya, zaman udah berganti gitu ya. Jadi kajian itu untuk anak-anak zaman sekarang tuh kelihatannya tua banget gitu ya, tua banget kajian. Itu kayaknya yang ikut kajian tuh orang-orang tua gitu ya, di masjid orang-orang tua yang udah ini gitu ya. Tapi kalau saya sih tidak pernah jadi masalah dengan nama gitu loh. Yang penting kan esensi, substansi dari acara itu. Dan nanti di akhir sebenarnya Buaya, saya di akhir ini saya pengen pengen sharing sebenarnya kepada semua, kepada Buaya, Bapak Ibu dosen, dan juga kepada mahasiswa.
mudah-mudahan dari pertemuan awal ini kita bisa menelurkan sesuatu yang insya Allah jadi proyek besar kita ke depannya. Jadi proyek bersama lah, proyek di ekonomi syariah gitu ya. Makanya saya nggak tahu Buaya Buaya kayaknya tahu arah tema ini akan lari kemana seperti itu. Karena memang saya sudah cerita juga sebelumnya. Kemarin Buaya ceritain tentang ini aja Pak Iqbal, statistik tapi syariah. Saya udah bilang, kalau mahasiswa saya udah tahu Buaya, statistik itu udah syariah duluan. Saya mah udah hijrah duluan. Gitu, nggak perlu disyariahkan belajar statistik itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya langsung saja masuk materi saya tentang optimalisasi filantropi Islam dalam rangka pengembangan prodi ekonomi syariah, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan ke depannya dengan tema-tema yang lebih update lagi ya, tema-tema yang lebih bisa menjadi bahan diskusi, bisa menjadi bahan kajian, bisa juga ada proyek-proyek dari kajian atau dari Perbanas Friday Talk ini, gitu ya. Dan saya berharap sih Buaya ke depannya bukan cuma dosen, tapi juga teman-teman mahasiswa bisa juga sharing tentang proyek yang mereka jalankan atau apapun itu ya. Kemarin kalau tidak salah ada instruksi dari Pak Rektor, setiap prodi harus mengirimkan tim PKM gitu ya. Kalau belum dapat saya kasih bocoran dulu. Gitu. Jadi kalau yang tertarik untuk teman-teman mahasiswa untuk PKM silahkan, dan ya kedepannya memang dalam akreditasi itu Buaya salah satunya mendorong mahasiswa-mahasiswa ini yang berperan. Jadi bukan dosen lagi, gitu loh. Jadi mahasiswanya ini udah benar nih, gitu loh. Buayanya ngalah tuh. Biasanya MC-nya mahasiswa, moderatornya dosen. Ini dibalik sama Buaya nih, gitu loh. Jadi kedepannya juga kita dorong. Gitu. Dan saya berharap nanti mahasiswa jangan jangan minder gitu loh pada saat dosennya jadi audiens, pendengar gitu loh, nggak usah minder gitu loh. Harus percaya diri gitu ya. Insya Allah sifatnya sharing. Saya juga di sini sifatnya sharing. Ya, kalau ditanya kenapa saya mengambil tema ini gitu kan, optimalisasi filantropi Islam dalam rangka pengembangan prodi ekonomi syariah, jawabannya nanti ada di akhir gitu ya. Sebenarnya kalau bicara filantropi di ekonomi syariah, bahkan sebelum booming perbankan, keuangan syariah dan lain-lain, tema tentang filantropi atau mungkin kita biasa menyebutnya dengan jiswaf gitu ya, itu sudah ada gitu. Itu sudah ada. Jadi sudah lebih dulu dikaji. Cuman di prodi yang lebih menekankan kepada keuangan dan perbankan, yang notabene kita adalah Perbanas gitu, mungkin tidak terlalu digali. Tapi kalau prodi-prodi di universitas di bawah fakultas yang di bawah Departemen Agama seperti UIN gitu, prodi ini bahkan ini menjadi prodi sendiri gitu loh. Kalau tidak salah ada ya prodi Jiswaf ya Buaya ya, kalau tidak salah ada di UMJ. Nomenklatur di UNJ ya, nomenklaturnya ada juga gitu, seperti itu. Jadi ini bukan barang aneh sebenarnya ya, makanya saya salah satunya mencoba mengambil tema ini. Mohon maaf kalau misalnya PPT-nya tidak menarik karena waktunya juga sebentar untuk mempersiapkan ini. Filantropi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filantropi itu? Jadi filantropi sendiri kalau diterjemahkan dalam etimologisnya dia bermakna kedermawanan gitu. Jadi kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Ya dermawan sebenarnya nggak ada hal yang baru. Ya kalau cuman istilahnya saja, kalau yang baru pernah dengar istilahnya saja yang lebih global gitu kan. Kedermawanan kalau dalam di barat istilah ini ada istilah untuk orang yang seperti orang-orang kaya seperti Bill Gates gitu kan. Itu ada istilahnya, saya lupa istilahnya, filantropis lah kalau dibilang, kalau tidak salah seperti itu.
Dan konsep filantropi ini juga menyangkut terkait dengan proses memberi, giving, gitu kan. Dan juga tidak serta-merta memberi, dia juga ada bentuk servisnya, gitu loh, bentuk servis pelayanan dan juga asosiasinya yang sifatnya itu sukarela, gitu. Jadi tanpa ada satu motivasi profit, gitu loh, untuk membantu pihak lain sebagai ekspresi rasa cinta, gitu. Jadi itu yang disampaikan tentang filantropis. Nah, dalam Islam seperti yang tadi saya utarakan di depan, gitu ya, terkait dengan filantropis, sebenarnya filantropi itu ya di Islam jiswaf itu yang sering dipakai, ya. Jiswaf menyangkut memuat 4 komponen: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu porsinya udah full di situ. Walaupun ada hal yang lain juga ya filantropi. Hibah atau hadiah pun itu juga bentuk filantropi seperti itu. Dan mungkin satu-satunya agama di dunia, gitu ya, yang mengatur aspek ini, aspek filantropi, kedermawanan secara rinci, gitu loh. Satu-satunya agama yang secara rinci, gitu loh. Dalam kitab suci, dalam Al-Qur'an banyak penjelasan tentang jiswaf, gitu. Banyak penjelasan tentang jiswaf. Gitu. Dan jiswaf ini ya terutama zakat, gitu kan, jadi satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, gitu loh. Jadi satu kewajiban. Rukun Islam ketiga. Jadi dia wajib, gitu loh, menunaikan zakat. Ya, jadi seperti itu. Kita akan lihat dalam Al-Qur'an kewajiban zakat, gitu ya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, mau untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, gitu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Jadi memang zakat diatur, gitu kan. Dalam Islam zakat diatur, dan kita sudah tahu itu semua. Dari mulai kita SD udah diajarkan, gitu, tentang rukun Islam, itu udah diajarkan. Zakat bentuknya seperti apa, jenis-jenis zakat udah dijelaskan semua, gitu loh. Dan di sini lengkap, dalam Al-Qur'an dijelaskan lengkap. Seperti itu. Peruntukannya pun lengkap, diatur. Gitu. Ini salah satu bentuk filantropi terbesar, ya. Dalam Islam salah satu bentuk filantropi terbesar. Dan juga di ayat-ayat lainnya di At-Taubah ayat 103 juga disampaikan yang artinya apabila zakat dari sebagian, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Salah satu makna zakat adalah mensucikan, membersihkan, gitu loh. Adalah mensucikan, membersihkan. Apa yang disucikan dan dibersihkan? Hartanya, gitu loh. Jadi siapa sih yang tidak mau bersih, gitu? Pasti mau semuanya bersih. Harta kita juga mau bersih, gitu ya. Bersih secara maknawi ya tentunya. Gitu. Bukan uangnya dicuci bersih, gitu kan? Bukan hartanya dibawa bersih. Tidak seperti itu tentunya. Ya. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117 juga diungkapkan bahwa bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, gitu loh. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir,
yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas di sini yang yang membuat kebajikan itu urutan-urutannya jelas di situ dijelaskan. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi, dan jelaskan memberikan harta yang dicintainya. Gitu ya. Saya yakin di sini tahu kalau kita berderma itu gitu loh. Harusnya kita memberikan harta yang paling dicintai gitu. Bukan sisa. Gitu loh. Makanya kenapa berinfak, berzakat, sedekah, jiswab itu di depan, bukan di belakang. Gitu loh. Pada saat kita menerima penghasilan, potong dulu gitu loh. Bahkan urutannya zakat dulu sebelum pajak. Karena pajak itu kan undang-undangnya adalah zakat pengurang pajak, bukan dibalik tuh. Gitu loh. Bukan dibalik, bukan pajak pengurang zakat gitu loh. Karena dia pengurang, jadi dia bisa dibayarkan di depan, harusnya konsep seperti itu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya nggak benar-benar banget, tapi bertahap lah. Karena konsep zakat bisa menjadi pengurang pajak pun itu panjang ya. Sejarahnya tuh panjang. Baru kalau tidak salah aturan-aturannya itu baru muncul dan sekarang sudah bisa diimplementasi ya. Kalau tidak salah 2008 apa undang-undangnya. Mungkin nanti Bu Andi bisa bantu meluruskan gitu loh. Undang-undangnya itu udah ada dan dia itu sebuah perjuangan panjang gitu loh, bahwa di Indonesia kita bisa menjadikan zakat itu pengurang pajak gitu. Sebenarnya bagi seorang muslim sih nggak ngepek, nggak perlu dikurangi juga, bayar zakat mah bayar zakat aja gitu kan, bayar pajak mah bayar pajak saja gitu kan. Tapi kan di sini sebenarnya untuk menstimulus kita mau berzakat gitu ya. Kalau bagi-bagi orang yang beriman gitu kan nggak ada alasan sebenarnya, bayar mah bayar aja gitu ya. Di ayat lain juga diutarakan dalam surat yang sama, Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang diberikan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kalau yang masih ngitung-ngitung gitu kan, ayat ini pas gitu kan untuk menjelaskan bahwa ya perumpamannya sebegitu banyak. Sebutir benih, arti benih kan ya, jadi ditanam gitu kan. Jadi ini pohon, tumbuhan. Ya, kalau masih kecil kan kita bilang tumbuhan gitu. Kalau udah besar kita bilang pohon. Gitu loh. Nah, menumbuhkan 7 bulir, di mana tiap bulir gitu, hitung aja sendiri ya, 7 dikali 100, berarti 700. Makanya ada yang bilang perumpamannya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu 700 dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Seperti itu. Karena dari ayat ini gitu. Dan Allah melipat gandakan gitu. Ditambah lagi nih ditambah lagi bahwa setelah itu dilipat gandakan harta kita gitu loh bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau kewajiban zakat kita tunaikan, harta kita berkurang, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang berzakat tuh miskin, nggak pernah ada ceritanya, gitu loh. Bahkan banyak orang yang miskin yang bersedekah, gitu ya. Tapi hati-hati, gitu. Berzakat bukan untuk ya ada aturan-aturannya tentunya. Dan juga di dalam surat Ali Imran ayat 92 bahwa di situ dikatakan kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. Gitu. Kalau dilihat sebagian itu tidak setengah ya, karena definisi sebagian itu nggak ada yang bilang setengah. Gitu loh. Sebagian itu bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil, gitu loh. Tergantung kita akhirnya. Ya, kalau ditanya apakah jumlah berkorelasi terhadap keimanan kita? Kalau saya orang matematis, kalau dengar ceritanya bagaimana
saya lupa perang apa gitu kan, diceritakan bagaimana para sahabat menafkahkan hartanya gitu untuk kebutuhan perang pada saat itu. Kalau tidak salah Utsman itu berapa? Sepertiganya gitu kan. Terus Umar menyedekahkan setengah dari hartanya, sampai Abu Bakar menyedekahkan semuanya gitu. Ya, nanti hadisnya bisa dicari. Nah, itu seperti itu. Jadi ya tadi, apakah level keimanan kita itu berbanding lurus dengan apa yang kita berikan? Saya tidak bisa bilang seperti itu gitu loh. Tapi ya yang baik kan sebaik-baiknya menyedekahkan kan adalah pertama harta yang terbaik gitu kan. Yang terbaik bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas gitu loh. Jadi lebih banyak baik, harta yang terbaik dan banyak gitu kan, ikhlas daripada harta sisa sedikit gak ikhlas gitu ya. Nah, comparable. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi berikanlah yang terbaik, harta kita yang terbaik. Dan juga terakhir di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang terakhir, surat Al-Fatir ayat 29 dan 30, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jelas di sini bahwa dengan kita berderma gitu kan, itu merupakan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kayak tadi, jadi nggak bakal miskin kita dengan kita berzakat, infak, sedekah dan berwakaf. Nah, kedudukan dan peran filantropi, salah satunya adalah Jiswaf tadi, gitu kan. Itu kalau dari ayat-ayat tadi dijelaskan bahwa itu adalah bukti keimanan kita. Jadi keimanan itu bisa dirasakan oleh kita sebenarnya. Dan kecintaan seseorang muslim terhadap perbuatan baik. Dan tentunya orientasinya adalah dunia akhirat. Dan dia juga ibadah maliyah, ijtimaiyah. Minum lagi, maaf. Ya. Nah, diharapkan filantropi ini, kedermawanan, bersedekah, berzakat, infak ini, itu harusnya menjadi lifestyle. Jadi harusnya menjadi lifestyle. Tapi hati-hati. Mohon maaf, bentar. Ambil minum dulu. Ya, jadi harus menjadi lifestyle. Tapi hati-hati ya, gitu loh. Yang disarankan itu adalah bersedekah, gitu loh. Jadi konsep bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, itu penting. Karena hari ini kita tahu ya, apa anak sekarang bilangnya apa, flexing ya, flexing gitu kan. Istilahnya demi konten. Ya, hati-hati gitu ya. Tapi bukan berarti juga kalau kita ada kegiatan nih, misalnya prodi syariah ada kegiatan, entah itu HIMES atau siapapun gitu ya, terus kita dokumentasikan, itu bisa disebut flexing nggak? Repot juga kalau udah seperti itu ya. Ya, harapannya sih tidak ya, itu tidak.
itu bentuk akuntabilitas kita. Jadi dibedakan flexing dengan akuntabilitas, itu dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Jadi dibedakan tolong. Makanya hati-hati dengan lifestyle ini. Dan soal kedermawan ini juga tentunya bagian dari kuat lemahnya iman seseorang. Jadi secara umum kalau ditanya filantropi di Islam bukan hal baru, ya bahkan dari pertama kali Islam ini diturunkan, dia sudah menjadi satu aturan. Filantropi itu sudah menjadi satu aturan, gitu loh. Aturannya jelas. Bagaimana aturan tentang zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf sudah menjadi aturan-aturan yang jelas. Nah, kita dalam konteks maaf sebentar. Ya, sekarang bagaimana fungsi filantropi Islam gitu kan dalam pembangunan ekonomi. Kalau di pembahasan ekonomi mikro ataupun makro, kita melihat bagaimana zakat itu bisa menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal. Gitu ya, dalam ekonomi makro, zakat itu menjadi instrumen kebijakan fiskal. Ya, kenapa? Karena memang di zaman Rasulullah dan zaman kejayaan Islam, jiswaf atau zakat gitu ya, filantropi Islam ini memang sudah terbukti gitu loh, dapat mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sudah terbukti. Cuman di zaman atau di saat kita aja kita tidak merasakan itu. Gitu ya. Perdebatannya panjang gitu ya. Perdebatannya panjang. Tapi kalau ditanya apakah itu teori yang belum ada buktinya? Jawabannya tidak. Itu sudah ada buktinya. Gitu. Bagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sudah membuktikan bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu juga mengoptimalkan fungsi jiswaf ini. Ya. Jadi ya tentunya bukan cuman ini ya, bukan cuman jiswaf ya. Artinya kita menerapkan Islam itu secara syamil mutakamil dalam setiap segmen kehidupan, dalam setiap bidang kehidupan. Enggak mengkotak-kotak ini ini harus Islami, yang ini tidak Islam, boleh diatur tidak dengan cara Islam, tidak seperti itu. Tapi di sini bahwa kalau ditanya benar nggak sih, ada nggak sih buktinya? Ada. Gitu kan, ada. Gitu. Mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendistribusikan harta. Dan itu bisa dibuktikan secara teori. Gitu kan, dia bisa dibuktikan mendistribusikan harta. Kenapa dibilang mendistribusikan harta? Contoh saja misalnya, kalau kita berjiswaf kan berarti ada ada dalam konsep zakat ya, zakat saja yang sederhana, ada muzaki, ada mustahik. Gitu. Kalau muzaki dia yang berzakat gitu kan. Jadi dari penghasilan dia keluarkan sebagian untuk berzakat. Dan dia kan sudah mencapai kewajiban dalam berzakat. Berarti lebih dari konsumsi kebutuhan dia. Bagi seorang muzaki kan lebih dari konsumsi kebutuhan dia. Berarti kan dana yang memang seharusnya bisa dia gunakan untuk saving. Ya kan? Kalau fungsi pendapatan itu kan konsumsi ditambah saving atau tabungan, fungsi tabungan atau fungsi investasi gitu kan. Dan itu dikurang lagi dengan zakat. Seperti itu. Kalau memang sudah memasuki nisabnya, dikurangi dengan zakat. Nah, hasil pengurangan tadi itu larinya kemana? Larinya ke mustahik gitu loh. Yang dia belum mencapai nisabnya, fakir miskin gitu kan. Dan orang-orang yang memenuhi 8 asnaf tadi. Secara itu saja sudah membuktikan, secara konsep itu saja sudah membuktikan bahwa dengan zakat, dengan filantropi, kita sudah mendistribusikan harta. Jadi kalau ditanya mengurangi kesenjangan, nggak perlu teori tingkat tinggi, tingkat dewa, nggak perlu, gitu kan. Secara sederhana udah pasti seperti itu. Gitu. Kalau mau tingkat tinggi lagi, dianalisis secara marginal propensity itu kamsem, gitu kan. Bagaimana
dengan kita berzakat gitu, tambahan atas harta yang dimiliki oleh seseorang itu akan semakin bertambah bagi seorang mustahik. Bagi seorang muzaki, kalau dapat tambahan penghasilan, itu MPC-nya, marginal profit to consumption, keinginan untuk berbelanjanya, kebutuhan pokoknya, itu akan semakin berkurang. Karena dia akan pakai gunakan untuk apa? Untuk investasi, untuk saving, untuk tabungan. Seperti itu. Tapi bagi seorang mustahik, yang masih kurang dalam level fakir dan miskin tadi, dia akan menggunakan untuk konsumsi. Gitu. Dia akan gunakan untuk konsumsi. Efeknya akan ketiga. Gitu loh. Keseimbangan perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Gitu loh. Panjang tuh. Jadi menstimulus permintaan, gitu loh. Terus yang menciptakan penawaran, gitu loh. Sehingga secara tidak langsung roda perekonomian itu pada saat permintaan tinggi kan penciptaan produk-produk, lapangan pekerjaan, gitu kan, penawaran-penawaran semakin tinggi pula. Seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi kalau ditanya, ya udah terbukti lah. Kalian bisa lihat kajian-kajian tentang artikel-artikel tentang bagaimana fungsi jiswa filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi. Belum lagi instrumen wakaf. Ya, instrumen wakaf kita tahu apa? Wakaf itu baru-baru ini kemarin ada mahasiswa kita meneliti tentang cash wakaf link sukuk, gitu kan? Bagaimana wakaf itu bisa digunakan sebagai pendanaan pembiayaan infrastruktur, gitu loh. Pembiayaan infrastruktur bisa untuk itu. Jadi membantu negara, gitu kan, bukan lagi personal, tapi bisa digunakan untuk muslim dan non muslim. Jadi seperti itu. Dan kita mengenal istilah wakaf. Kalau di populer wakaf itu ya walaupun tidak sama ya, tapi sering digunakan istilah endowment fund, gitu. Ya, itu dipakai tuh endowment fund. Di kampus-kampus negeri itu dipakai istilah itu. Ya, ini tinggal 5 menit lagi nih. Tinggal keburu. Nah, kabar baiknya adalah Indonesia. Nah, ini kabar paling baru, masih kurang dari 1 tahun. Charity Aid Foundation menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan. Coba di tahun 2021 menurut World Giving Index, Indonesia itu peringkat pertama paling dermawan. Coba kurang apa tuh Indonesia? Udah penduduk muslimnya paling tinggi, gitu kan, dan dia juga paling dermawan. Nih angkanya. Kita mengalahkan negara-negara selevel New Zealand, gitu kan, Australia, gitu loh. Jadi kita paling dermawan ya, bukan paling kaya, bukan karena paling banyak muslimnya, bukan, tapi paling dermawan, gitu loh. Kita paling dermawan. Nah, jadi kalau bicara potensi nggak usah dibilang, gitu loh. Kalau mau dihitung, mau dikalkulasi, jumlah penduduk muslim dengan penghasilan mereka dihitung, potensinya tuh triliunan. 20 tahun yang lalu pernah ada yang menghitung satu artikel tentang, ini ngomongin zakat saja, gitu kan, tentang zakat saja, di situ potensinya sudah amat sangat luar biasa, ya. Maaf. Ya, jadi kembali lagi kalau bicara potensi, 20 tahun yang lalu hitungan kalkulasi itu dalam 1 tahun potensi zakat kita itu bisa sampai 90 triliun, gitu loh. Dari hitungan pendapatan dari GDP dan segala macam ya, segala macam seperti itu. Nah, di sini saya cepat saja. Jadi, nah pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Gitu. Ini hal-hal yang saya ambil dari beberapa artikel. Pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang filantropi Islam. Banyak, nggak usah khawatir. Apalagi ini menjelang Ramadan, gitu kan. Berderma. Pada saat bulan Ramadan biasanya tingkat kedermawanan seseorang itu semakin tinggi, gitu. Jadi, tapi bukan berarti kita tidak melakukan edukasi dan sosialisasi. Ada hal lain yang harus kita lakukan dari
melakukan edukasi dan sosialisasi. Gitu. Ya tentunya bagaimana manfaat, bagaimana ini bisa tersalurkan dengan baik dan benar, masih banyak PR. Gitu loh. Yang tercatat saja dari lembaga amil zakat atau LAS yang resmi gitu kan, itu sudah lumayan banyak gitu kan. Bagaimana dari las-las yang lembaga amil zakat, panitia zakat gitu kan, yang musiman. Mungkin kalian pasti pernah jadi panitia zakat musiman ya. Setiap bulan Ramadan jadi panitia zakat. Saya ingat dulu masih remaja masih suka gitu kan, karena diserahkan kepada yang remaja. Nah, banyak hal yang perlu kita sosialisasikan gitu loh. Dan ini sampai saat ini terus marak gitu. Terus yang kedua, menguatkan peran dan manfaat badan atau lembaga amil zakat tentunya ya, yang dipercayakan kepada masyarakat gitu kan. Sehingga apa? Dengan kita menguatkan perannya, maka tingkat kepercayaan semakin tinggi, tingkat distribusi semakin baik gitu, dan lain-lain. Yang ketiga, memperluas pemanfaatan. Ada yang mungkin kalian pernah dengar istilah zakat yang sifatnya konsumtif dengan zakat yang sifatnya produktif gitu kan. Nah, untuk yang produktif ini pemanfaatannya bukan untuk pakai habis gitu kan. Seperti misalnya kalau zakat fitrah kan memang harus diberikan pada waktunya sudah ditetapkan. Tapi zakat-zakat lainnya gitu kan, seperti zakat mal dan lain-lain itu kan ada bisa diperuntukkan buat hal-hal lainnya. Nah, dana-dana filantropi ini termasuk infak, sedekah dan wakaf itu harusnya diproduktifkan. Seperti tadi yang saya contohkan, endowment fund atau cash wakaf link sukuk, nah itu juga salah satu pemanfaatan dari dana filantropi. Sehingga manfaat yang kita ambil itu manfaatnya. Gitu loh. Dari manfaatnya itu kita bisa gulirkan lagi untuk kebermanfaatan. Dan juga konsistensi penerapan regulasi. Dan ini seperti yang tadi saya ceritakan tentang zakat pengurang pajak, itu juga salah satu bentuk konsistensi dan kita akan terus mendorong itu semua. Jadi seluruh elemen gitu kan, bukan cuma pemerintah, bukan hanya orang-orang yang duduk pemerintahan, bukan, tapi semua kalangan, termasuk kita akademisi. Ya, kita akademisi ini punya tanggung jawab gitu ya terhadap regulasi juga. Tadi akuntabilitas lembaga filantropi, karena dengan tingginya akuntabilitas maka semakin tinggi semakin baik tingkat kepercayaan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak. Tanpa adanya kerjasama itu tidak bisa kita lakukan. Seperti di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana perlunya bekerja sama dalam kebaikan. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyeru, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari sini saya mau masuk ke poin ini. Jadi kalau ditanya bagaimana peran kita, sebenarnya upaya tadi menjadi pedoman kita untuk mengembangkan filantropi ini. Kita diajarkan think globally, act locally, gitu kan. Berpikir secara menyeluruh global, gitu kan. Terus mulailah dari yang kecil, mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita punya lembaga prodi yang memang ini jadi rumah kita, gitu kan, rumah kita bersama para dosen, mahasiswa, gitu. Dan kita harus mengembangkan ini, gitu loh. Dan kita harus berperan, harus mengambil porsi, mengambil peran, gitu loh, untuk pengembangan filantropi ini. Awal-awal pendirian prodi syariah sebenarnya ini sudah pernah dijajaki, gitu ya, pengembangan filantropi ini. Gitu loh, dan tidak ada kata terlambat untuk terus menjajaki. Yang jelas kita sebagai sivitas di prodi syariah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama pasti kita berpartisipasi aktif. Apapun itu kita berpartisipasi aktif. Entah kita menjadi muzaki, entah kita menjadi amil, gitu, atau apapun, itu apapun. Dan saya sih berharap ya, saya berharap kita bisa memiliki satu laboratorium, gitu kan. Kita bisa memiliki satu laboratorium, gitu loh. Satu laboratorium filantropi. Gitu. Entah nanti bentuknya LAS atau BMT, gitu loh. Baitul Mal wa Tamwil di tingkat perguruan tinggi. Makanya seperti yang tadi saya ceritakan,
saya lupa persisnya, kalau tidak salah 5 atau 6 tahun yang lalu, awal-awal prodi syariah berdiri gitu loh. Kita pengen mendirikan laboratorium filantropi Islam ini. Jadi mendirikan LAS gitu loh. Karena saya yakin dengan berdirinya laboratorium ini banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Tadi dari sisi apa namanya pengumpulan dan penyaluran udah pasti. Tapi bagaimana dari sisi pembelajaran? Luar biasa potensinya. Gitu loh. Kalian bisa belajar bagaimana funding gitu loh untuk hal yang sifatnya filantropi sosial. Kalau kalian bekerja di bank atau lembaga keuangan, kan kalian funding juga, tapi untuk sesuatu yang sifatnya komersil. Tapi di sini sifatnya kedermawanan. Itu bisa dipelajari di situ. Dan bagaimana kita bisa mengelola sebuah lembaga amil zakat secara profesional. Dan di sini juga kita bisa berkolaborasi karena 7 tahun atau beberapa tahun yang lalu itu saya diajak sebenarnya, bukan diajak ya, kami mencoba mendirikan ini bekerja sama dengan salah satu LAS di bank syariah gitu ya. Jadi salah satu bank syariah punya LAS dan kita mencoba berkolaborasi untuk ini gitu kan, mendirikan laboratorium ini. Gitu. Jadi dengan adanya laboratorium ini nanti banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, sama halnya seperti mendirikan LAS lah, seperti itu. Mungkin kita bisa bersinergi dengan LAS yang ada, entah dengan Basnas kah, entah dengan Dompet Duafa, entah dengan ya yang lain-lain lah, gitu loh, lembaga amil zakat lainnya. Dan di sini kita juga bisa berkreasi, gitu loh, bisa berkreasi tempat kita untuk mengkreasikan sesuatu. Pada saat itu kita sudah banyak hal ya yang akan perencanaan-perencanaan yang kita kembangkan. Pada saat itu saya ingat banget waktu itu Taman Asri ya kan, Taman Asri itu baru awal-awal gitu kan, dan kita berencana untuk pengembangan masjid pada saat itu. Bagaimana nih masjid ini bisa dikembangkan? Dengan apa? Dengan lembaga ini, dengan pengumpulan tadi wakaf, endowment fund tadi. Gitu loh, dengan adanya wakaf kita bisa kembangkan masjid kita, terus nanti juga lembaga ambil zakatnya bisa dijadiin laboratorium, dananya bisa kita kembangkan untuk kebermanfaatan setidaknya di lingkungan kita. Gitu loh. Kalau ditanya potensi, gak usah dibilang. Potensi nggak bakal kemana. Udah dibuktikan bahwa Indonesia pandemi aja udah paling dermawan. Kurang apa lagi? Udah paling dermawan pandemi aja. Gitu. Di dekat kita itu banyak kantor. Gitu loh. Depan itu udah apa? Saya lupa. Gedung apa yang di depan kita? Lipo. Nah, Lipo. Itu berapa kantor di sana? Gitu loh. Kalau dihitung dia untuk pada bulan Ramadan kita bekerja sama mereka saja mengelola dana zakatnya. Udah berapa banyak yang bisa kita kelola. Gitu. Jadi banyak, nggak usah ngomongin potensi. Nah, yang perlu diomongkan adalah gimana cara kita mengejar potensi itu. Dan ya tentunya akhirnya nanti manfaatnya juga ke kita. Gitu loh. Kita bisa, ya saya juga berharap ya dengan ada ini ke depannya kita bisa punya endowment fund, dana abadi untuk membiayai adik-adik kelas kita. Gitu loh. Mungkin tidak perlu dari jutaan, bahkan puluhan atau ratusan juta, nggak perlu. Mungkin kita mulai dari kecil. Karena endowment fund itu kan sebenarnya dana kecil yang dikelola sehingga nanti manfaat dari dana tadi gitu loh bisa dimanfaatkan buat adik kelas kita. Dan ingat, wakaf itu salah satu dari bentuk amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal, sudah wafat. Gitu. Tidak akan pernah terputus. Gitu. Jadi kenapa enggak? Yuk kita mulai. Apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu loh. Jadi saya berharap Bu Aya, Pak Sofyan, dan adik-adik mahasiswa semuanya mungkin kita bisa memulai nih. Gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Ya kita mulai saja gitu kan. Apakah kita saweran dulu? Apakah kita bentuk tim dulu? Atau bentuk SK dulu? Saya pikir sih SK mah belakangan. Bu Andi ada di sini, gampang bikin SK, tinggal kedipin aja. Itu ya.
Jadi yang terpenting bukan SK-nya menurut saya, tapi action apa yang mau kita ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alakum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah dan jangan pernah ragu akan kebenaran itu. Yang salah datang dari diri saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan selama penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan. Alhamdulillah ya teman-teman, materi yang sangat luar biasa tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita yang juga luar biasa ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan inilah waktunya Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari S1 Ekonomi Syariah, nama saya Hervan. Ya. Terus ada beberapa pertanyaan Pak Iqbal yang mengenai filantropi atau kedermawaan. Bahwa kedermawaan tadi kan Pak Iqbal telah menjelaskan panjang lebar keuntungannya gitu kan. Bagaimana kalau kita dermawan dengan niat ikhlas gitu kan. Ini apakah ini hanya untuk orang Islam saja kita dermawan? Keuntungannya kita udah jelas, tapi kalau kita kedermawaan itu kita memberikan kepada non muslim, apakah itu sama nilai keuntungannya bagi kita di hadapan Allah SWT gitu. Itu Pak. Dan contoh di zaman Rasulullah tuh kedermawan Rasulullah tuh seperti apa sih Pak? Gitu. Kita mau tahu juga Pak dalam kajian sore ini Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaannya Bang Hervan itu. Jadi moderatornya manggilnya Bang Hervan. Jadi saya ketularan. Ya, jadi intinya ada dua pertanyaan. Ya, Hervan tadi ada dua pertanyaan masalah kedermawanan kita terhadap non-muslim. Ya, bisa-bisa saja sih sebenarnya kedermawanan itu tidak dibataskan kepada sesama muslim gitu loh. Karena dalam Al-Qur'an juga tidak dibatasi kepada sesama muslim. Yang peruntukannya khusus kan tadi zakat gitu kan, infak, sedekah dan wakaf kan tidak diperuntukkan khusus kepada muslim saja gitu loh. Nah, boleh artinya boleh ke dermawan kepada selain muslim. Atau juga kita kan dermawan itu kan juga bukan kepada bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk hidup kan, pada prinsipnya juga diatur seperti itu, kepada seluruh makhluk hidup, kepada hewan, tumbuhan, itu harus dermawan seperti itu dalam konteks yang luas ya, bukan hanya dalam konteks memberikan sebagian harta yang sempit, pengertian harta yang sempit gitu kan. Karena harta itu kan, ilmu juga harta pada prinsipnya gitu ya, ilmu juga harta. Nah, itu seperti itu. Salah satu zaman Rasulullah itu banyak ya contoh-contohnya, mungkin nanti yang lain bisa menambahkan bagaimana apa yang saya ingat ya, bagaimana Rasulullah ya, contohnya pada saat Rasulullah berdakwah gitu kan, beliau selalu membantu. Yang saya ingat itu ada seorang nenek-nenek Yahudi gitu kan, bagaimana Rasulullah itu ya tidak memberikan harta ya, tapi selalu memberikan pertolongan gitu kan, selalu memberikan pertolongan. Bagaimana Rasulullah mengunyahkan makanan yang ingin dimakan oleh nenek-nenek tadi gitu loh, oleh nenek-nenek tadi, nenek-nenek Yahudi kalau tidak salah gitu kan. Sampai pada saat Rasulullah wafat, aktivitas itu digantungkan oleh salah seorang sahabat, saya lupa apakah Umar atau Abu Bakar, sampai Umar ya, sampai si nenek tadi merasakan itu gitu kan, kamu beda, orang yang beda, dibilang kan seperti itu gitu kan. Kunyahannya tidak selembut kunyahannya Rasulullah pada saat itu kan, sampai akhirnya dijelaskan oleh Sayyidina Umar cerita itu, si nenek tadi yang tiap hari itu kerjaannya menghujat Rasulullah, mencemooh Rasulullah, nah seperti itu. Jadi kalau ditanya ya, bukan berarti kedermawanan kita itu harus punya motivasi udang di balik batu, tidak. Tapi
dengan rasa kita cinta kepada sesama manusia pun itu sudah otomatis pesan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu akan sampai gitu loh, tanpa harus wah nanti supaya dia mau ini mau itu, nggak perlu gitu kan, nggak perlu. Jadi cukup tanamkan seperti itu. Dan banyak mungkin contoh-contoh lain ya yang bisa kita cari tentang kedermawanan di zaman Rasulullah seperti itu. Mohon maaf nih, nggak apa ya, saya sendiri sebenarnya tidak cukup banyak mendalami tema jiswaf sebenarnya gitu kan. Jadi mohon maaf kalau misalnya contoh-contohnya memang kurang seperti itu. Mungkin itu Hervan, silakan ya, kalau Pak, memang cukup dari sekali itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Zarizani dari S1 Ekonomi Syariah angkatan 2021. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara membangun keinginan kesadaran untuk melakukan filantropi di era saat ini. Karena kan pada zaman sekarang remaja bahkan orang dewasa banyak yang tidak peduli bahkan mengabaikan hal tersebut. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab saja ya. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ditanya, saya manggilnya apa? Izani apa Zahra? Zahra ya? Zahra, Pak. Ya, jadi Zahra kalau tadi lihat datanya, orang dewasa atau anak muda sekarang nggak berkurang sedekahnya, enggak sebenarnya. Orang tadi benar kok kita paling dermawan kan. Insya Allah kita udah paling dermawan lah di Indonesia nih. Di dunia gitu kan. Di dunia, sedunia. Gitu loh. Tapi kalau ditanya masih ada ya pasti masih ada gitu. Jangankan orang lain, kadang saya pun merasa berat gitu loh. Jangankan orang lain, kadang saya pun merasa berat gitu kan. Gak usah nunjuk kanan nunjuk kiri gitu. Kalau nunjuk kan 1 jari ke orang, 4 jari lainnya kan ke kita. Kita ya, jadi seperti itu. Kalau ditanya bagaimana, banyak cara sebenarnya. Pendekatannya tergantung, pendekatan yang mau kita lakukan tergantung. Jadi tidak bisa kita generalisir sebenarnya, Zahra. Tidak bisa kita generalisir. Kepada siapa gitu kan? Kepada anak-anak muda gitu kan? Kepada orang dewasa, orang tua gitu kan? Kepada kadang-kadang pendekatannya banyak, dan banyak lembaga amil zakat itu mengemasnya dalam bentuk yang bermacam-macam gitu loh. Contoh sekarang banyak banyak pengembangan aplikasi Jiswaf di fintech gitu kan. Jadi sudah embedded, sudah ada dalam berbagai macam fintech gitu kan. Ada satu aplikasi link aja. Itu link aja punya link aja syariah. Gitu kan. Nah, bukan tidak mungkin OVO, GoPay dia bikin kanal syariah gitu kan. Nah, bukan tidak mungkin gitu loh, melihat potensi yang begitu besar gitu loh, karena itu potensinya dana itu diendapkan. Nah, jadi memanfaatkan teknologi itu menjadi salah satu alternatif gitu loh. Mungkin orang pengen sebenarnya sedekah, cuman terlalu sulit nyari channelnya gitu kan, jadi males gitu loh. Apalagi sekarang kan anak muda sekarang kan masuk dalam kaum rebahan gitu. Maunya tidur gitu kan. Kalau bisa sambil tidur, sambil ya di rumah aja gitu kan, semuanya bisa dilakukan. Termasuk berderma gitu. Jadi banyak. Begitu pula pendekatan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, banyak macam-macam. Jadi pendekatannya beda-beda. Ada yang dia dengan kajian mempan gitu kan. Ada yang mungkin diberikan fasilitas, misal diberikan fasilitas gathering gitu loh. Biasanya kalau di kalangan anak sekarang bilangnya crazy rich ya. Nah, di kalangan crazy rich itu biasanya adain gathering tuh ampuh gitu kan. Ampuh untuk menggalang dana. Makanya ada malam amal, malam penggalangan dana gitu ya. Ya, nggak usah dicampur adukan itu ikhlas atau tidak ya. Ikhlas itu yang tahu cuma dirinya dan Allah gitu ya. Jadi nggak boleh kita menjudge ikhlas tidak ikhlas gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Walaupun tidak selalu sukses, makanya banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau ditanya, kalau ke mahasiswa Pak, mahasiswa mah yang kecil-kecil aja, gitu. Ya, mahasiswa yang kecil-kecil aja. Ya nggak mesti seperti itu. Zaman saya waktu jadi mahasiswa, kalau ada kalian ngerti istilah keropak nggak? Ngerti ya? Ngerti ya? Keropak kalau zaman saya istilahnya keropak kotak amal. Keropak itu kotak amal. Saya nggak tahu istilah keropak itu istilah mana ya. Kita bilang keropak gitu kan.
Ya, jadi kotak amal itu dibuat macam-macam. Gitu kan. Ada yang kotak amal dibuat seperti apa? Seperti kuburan gitu, batu nisan. Ada yang dibuat seperti itu gitu kan. Jadi di zaman saya mahasiswa pun itu diedarkan ke kelas gitu ya. Bentuknya ada banyak macam-macam, yang mau sedekah seperti itu, pencelengan tuh kata Bu Andi. Gitu kan. Ya macam-macam dibuat seperti itu. Nah, itu juga bisa. Jadi enggak ya sesuai dengan kemampuannya lah gitu loh. Kalau mahasiswa dia mampunya misalnya 5.000, 2.000, 10.000, ya memang kantongnya segitu gitu ya. Ya udah mau ngapain lagi gitu. Bahkan beberapa masjid itu sudah punya aplikasi yang tadi fintech, Pak, udah scan barcode gitu kan. Udah scan barcode. Nah, salah satu yang saya tahu itu di Al Azhar Kalimalang sama di Grand Wisata. Itu masjidnya udah pakai scan barcode, dan menurut pengalaman pemaparan pengurusnya, pakai scan barcode dapatnya lebih banyak. kan kalau orang ngasih di kantong kan biasanya uang receh kan, jadi yang keluar itu uang receh. Kalau scan barcode kan dia masa 2.000 scan barcode gitu kan, paling nggak kan 10.000, 50.000, 100.000 gitu kan, biasanya seperti itu. Ya menurut penuturan salah satu pengurus masjid sih, dapatnya katanya lebih banyak seperti itu. Walau alam biswab, jadi seperti itu. Tafadhol, silakan lanjut. Baik, siapa Pak nih? Iqbal. Ada Razak. Sebelumnya saya ingin bacakan pertanyaan dari Ibu Andi Karyana. Di sini tertulis negara paling dermawan atau negara dengan penduduknya yang paling dermawan, Pak? Oh, negara dengan penduduk paling dermawan sebenarnya. Gitu loh. Bukan negaranya yang dermawan ya, negara dengan penduduk paling dermawan. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, ada nggak sih Pak kendala dalam mengoptimalisasikan frontal Islam Pak dalam pengembangan di jurusan ekonomi syariah Pak? Kendalanya Pak? Ada nggak Pak? Sekian Pak. Ya, makasih Razak. Ada aja sih, kalau kendala mah pasti ada. Hidup tanpa masalah itu ya itu. Pada saat kita menyadari kita tidak punya masalah, nah itu masalah kita. Kita nggak bisa mendeteksi masalah, nah itu. Jadi kalau ditanya kendala, banyak kendalanya sebenarnya, gitu loh. Kendala paling pertama adalah goodwill, kemauan, gitu loh. Mau apa enggak? Niat, gitu. Nah, jadi kendala paling pertama itu. Nah, masalahnya niat ini bukan hanya dari prodi, gitu. Bukan hanya dari prodi. Kalau ditanya ini tanggung jawab prodi, enggak, gitu kan. Kalau J-Swap itu tanggung jawab negara, enggak. Tanggung jawab seluruh warga negara, gitu loh. Seluruh umat, bukan hanya pemimpin, bukan hanya ulama, gitu. Ya, bukan cuman akademisi gitu kan. Semuanya dengan porsi yang berbeda-beda. Jadi pertama goodwill, niat, keinginan, kemauan. Itu kadang kemauan kita, niat kita itu belum lurus, belum tumbuh, ya masih kayaknya lebih enak bikin ini nih, mengembangkan lab bank mini syariah gitu kan, dibanding kita membuat lab baru, misalnya seperti itu. Bukan berarti saya tidak bilang kita tidak perlu mengembangkan. Kayaknya mungkin lebih menjanjikan kita bikin lab investasi syariah misalnya seperti itu. Padahal itu bisa kita jalankan secara sinergi. Jadi pertama kalau menurut saya niat kita dulu. Yang kedua mungkin bicara tentang pemahaman, bicara tentang keilmuan, pengalaman. Nah, itu mungkin kita masih kurang. Makanya perlu kita melakukan apa yang disebut dengan berguru. Bahasa kerennya itu benchmarking. Bahasa kerennya lagi apa istilahnya? Studi banding. Nah, studi banding. Perlu kita studi banding. Saya jadi ingat. Kayaknya ini saya lakukan sebelum Prodi Syariah berdiri. Pada saat itu saya menjadi pendamping teman-teman Al-Arif kunjungan ke salah satu prodi syariah, bukan salah satu ya, prodi syariah yang ada di Unpad. Yang ada di Unpad. Saya lupa tahun berapa, tapi seingat saya sebelum prodi syariah berdiri. Kayaknya sih 2015. Gitu loh, kayaknya 2015.
mereka sudah bikin, pada saat itu mereka punya BMT. Mereka punya BMT. Karena juga mahasiswanya juga penggerak ekonomi syariahnya sudah lebih banyak ya pada saat itu. Alumninya banyak, alumninya. Tanyakan tuh mereka. Mulai dari BMT-nya itu ya melakukan 2 fungsi ya sebagai baitul mal dan juga sebagai fungsi apa ya, fungsi profit gitu kan, dan fungsi non profit seperti itu dilakukan dan mereka bisa jalan ya, dan nggak orientasi omset, nggak orientasi omset itu, karena kan memang dibuat dalam konteks laboratorium seperti itu. Mereka bisa, jadi banyak yang lain. Itu kendala keilmuan kita. Gitu loh. Nah, nanti kalau sudah kita menjalankan, masih banyak kendala-kendala yang lain. Tapi pada prinsipnya bisa dilakukan, bisa. Ya, kalau mau diidentifikasi kendala sih banyak gitu kan. Jadi nggak usah mikir kendala dulu sebenarnya. Gitu loh. Yang harus dilakukan sekarang, gimana cara memulainya nih? Gitu loh. Jadi di apa namanya? Di sesi yang mulia ini gitu kan, mudah-mudahan kita bisa memulai gitu loh. Ya, buaya mudah-mudahan kita memulai nih. Apa nanti kita bentuk apa gitu kan? Kita bisa mulai. Itu sih kurang lebih dari Ervan ya. Tadi siapa? Razak. Ya, terima kasih Pak Iqbal untuk ilmunya, jelas dapat ilmu. Tadi kita juga ide-ide cemerlangnya. Ya betul, memang potensi kita besar sekali, betul. Koneksi-koneksi itu bisa dikumpulkan untuk membuat laboratorium filantropi tersebut. Kita punya zakat, infak, sedekah, dan jangan lupa wakaf itu justru bisa jauh lebih berkembang lagi dalam bentuk-bentuk investasi. Jadi investasi itu nggak hanya investasi yang kita pikir wah harus menguntungkan bagi kita, tapi kita bisa memberi kemanfaatan yang lebih luas. Bukan cuma sekedar charity saja, tapi juga bisa ada, karena di wakaf itu juga ada yang namanya wakaf ahli, bisa bisa dihybridkan, bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga juga dapat memberi keuntungan buat berbagai pihak, termasuk kita sendiri yang di Perbanas merasakan keuntungan tersebut. Ya mungkin kita akan bicarakan lagi lebih lanjut ya Pak Iqbal, Bu Andi juga mohon bantuannya untuk bisa berdiskusi ya. Juga Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa urun rembuk bersama nantinya. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan bahwa filantropi yang merupakan kedermawanan ya, kesadaran untuk memberi bukan hanya materi ya, act of service juga termasuk. Dan dalam Islam filantropi juga merupakan perbuatan yang sangat mulia ya, dan bisa menjadi wasilah pertolongan Allah kepada kita. Buktinya seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, yang masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti ibarat satu butir benih yang ditumbuhkan menjadi beribu-ribu ya, seperti itu. Dan bahkan filantropi dalam Islam itu sudah ada sejak awal Islam ada ya di alam semesta ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya bahwasannya al-yadul ulya khairum minayadi sufla, yang mana tangan yang di atas ibarat kata yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, alhamdulillah ya, rangkaian sesi diskusi pada sore hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Iqbal, SSI MSI, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah antusias menyimak diskusi kita pada hari ini. Baik, boleh aplaus tepuk tangan. Akhirnya saya Fajriani pamit undur diri dan mohon dimaafkan atas semua kekurangan saya, karena pada dasarnya hakikatnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Riani.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Pak Iqbal. Alhamdulillah diskusi kita sudah terlaksana dengan baik pada hari ini. Semoga dapat menjadi amal buat kita semua ya, baik bagi yang share ilmu maupun yang duduk di